Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ovi Feminia dari Prodi Ilmu Al-Quran dan Tafsir. Baik, langsung saja. Pada kali ini saya akan menjelaskan sedikit tentang metode alamiah. Tentunya, kita harus mengetahui apa itu pengertian ilmiah. Metode ilmiah merupakan satu cara sistematis yang digunakan para ilmuwan dalam memecahkan atau mencari jawaban atas masalah. Nah, jika pengertian metode ilmiah sudah kita pahami, sekarang kita akan membahas tentang syarat-syarat metode ilmiah. Pengetahuan itu dikatakan ilmiah apabila memenuhi 4 syarat, yaitu yang pertama objektif. Artinya, pengetahuan itu sesuai dengan objeknya, atau tidak menentang objek dan tidak keluar dari objek yang dibahas. Yang kedua, metodik. Artinya, pengetahuan itu diperoleh dengan menggunakan cara-cara tertentu dan terkontrol. Jadi, jika kita ingin meneliti sesuatu, kita harus menggunakan satu cara tertentu dan tidak bisa dengan sesuka hati kita. Yang ketiga, sistematik. Artinya, pengetahuan itu tersusun dan tidak berdiri sendiri. Yang keempat, berlaku umum. Berarti pengetahuan itu tersebut dapat diamati oleh semua orang. Atau, pengetahuan tersebut tidak hanya bisa dipahami oleh kita sendiri, tetapi mencakup orang banyak atau masyarakat. Yang ketiga, langkah-langkah ilmiah. Metode ilmiah mempunyai 5 langkah sebelum melakukannya. Yang pertama, perumusan masalah. Yang kedua, penyusunan hipotesis. Yang ketiga, pengumpulan data. Yang keempat, analisis data. Dan yang kelima adalah penarikan kesimpulan. Kekurangan metode ilmiah. Kesimpulan ilmiah bersifat tentatif. Tidak mampu menjangkau atau membuktikan kebenaran wahyu ilahi. Dan yang ketiga, menjangkau kebenaran berdasarkan sistem nilai, ukuran baik dan buruk, ukuran senang dan tidak senang. Yang keempat, tidak mampu menjangkau keindahan seni. Kelebihan-kelebihan metode ilmiah. Sesuai dengan sifatnya, ilmu pengetahuan yang diperoleh melalui metode ini adalah objektif, metodik, sistematik, dan berlaku umum. Hal ini akan menumbuhkan sikap ilmiah yang sangat terpuji, meliputi mencintai kebenaran objektif, bersikap jujur dan adil, tidak percaya pada tahayul, astrologi, dan untung-untungan atau judi. Memupuk hasrat ingin tahu, ingin jauh dari prasangka, tetapi terbuka dan objektif, toleran, menghargai pendapat orang lain. Tidak mudah percaya, apalagi tanpa bukti nyata dan rasional. Bersikap optimis dan teliti. Sportif, rendah hati, menghormati, dan semakin yakin terhadap kebesaran Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lanjut, fungsi-fungsi metode ilmiah. Metode ilmiah mempunyai 3 fungsi. Yang pertama, membantu manusia dalam memecahkan permasalahan dengan menggunakan penalaran, serta membuktikan yang sistematis dan memuaskan. Yang kedua, membantu menguji hasil penelitian dari orang lain. Dan yang ketiga, membantu mendapatkan atau memecahkan jawaban dari rahasia alam yang sebelumnya dianggap sebagai teka-teki. Selanjutnya, sikap-sikap ilmiah. Yang pertama, jujur. Yang kedua, terbuka. Yang ketiga, toleran. Yang keempat, skeptis. Yang kelima, optimis. Yang keenam, pemberani. Dan yang ketujuh, kreatif dan inovatif. Pembahasan yang kedua, perkembangan IPA. Perkembangan IPA dikatakan lambat, yaitu pada abad ke-15 sampai 16. Perkembangan IPA sedang pada abad ke-16 sampai 19. Perkembangan IPA cepat pada abad ke-19 sampai 20. Perkembangan IPA sangat cepat pada abad ke-20 sampai sekarang. Perkembangan IPA klasik dan IPA modern. Penggolongan tersebut lebih mengacu pada konsepsi cara berpikir, cara memandang, dan cara menganalisis sesuatu fenomena alam. IPA klasik yang telaahnya mengikuti kaidah ilmu tradisional berdasarkan pengalaman, kebiasaan, dan sifat
dan bersifat mikroskopik. Sedangkan IPA modern yang bersifat mikroskopik muncul berdasarkan penelitian maupun pengujian yang telah diadakan pembaruan yang dikaitkan dengan berbagai disiplin ilmu yang ada. Ruang lingkup IPA. Yang pertama, pemfokusan ilmu. Dengan berkembangnya ilmu yang begitu cepat, terutama mulai abad 20, menyebabkan klasifikasi ilmu yang berkembang ke arah disiplin ilmu yang lebih spesifik. Sehingga tidak diherankan lagi jika seseorang bisa menguasai suatu ilmu dengan sempurna. Yang kedua, multidisiplin ilmu dan interdisiplin ilmu. Multidisiplin ilmu merupakan satu pengetahuan yang cakupan pembahasannya menggunakan lebih dari satu kelompok disiplin ilmu. Sedangkan interdisiplin ilmu hanya menggunakan satu kelompok disiplin ilmu saja. Perkembangan interdisiplin ilmu pengetahuan alam sangat mempengaruhi pola pandang dan kehidupan sosial manusia saat ini. Pembahasan yang terakhir yaitu tentang pengembangan IPA. Yang pertama, ilmu sosial dan budaya. Ilmu sosial dan budaya berkembang menjadi ilmu psikologi, perkembangan antropologi, etnologi, sejarah, ekonomi, dan sosiologi. Yang kedua, IPA tentang alam semesta. IPA tentang alam semesta berkembang menjadi ilmu fisika, kimia, dan biologi. Yang ketiga, pengetahuan bumi dan antariksa. Terbagi atas ilmu geologi dan ilmu astronomi. Dan yang keempat, ilmu humaniora. Ilmu humaniora terdiri dari filsafat, bahasa, sastra, dan seni. Sekian presentasi dari saya. Mohon maaf atas segala kekurangan dan kesalahan saya. Saya akhiri dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.